Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap anak-anak semua baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat globalisasi. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu manfaat globalisasi? Yang pertama, dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperluas pasar internasional. Yang keempat, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima, menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keenam, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kedelapan, meratanya penguasaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini manfaat globalisasi terhadap kerjasama di Indonesia dan negara-negara Asia dan dunia. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor menjadi lebih mudah. Yang kedua, di bidang sosial, masyarakat jadi lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang ketiga, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diploma antar negara. Yang kelima, di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menjadikan pendidikan. Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, PEBRA atau lebih populer dengan ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi PEBRA oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan menstabilkan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Sama negara anggota ASEAN di bidang politik, Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya di bidang politik. Ayo kita perhatikan kerjasama negara ASEAN di bidang politik. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN. Perannya di Indonesia, pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Perannya di Indonesia, menghadiri pertemuan rutin Menteri-Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perannya di Indonesia, mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPAN, yang berarti kawasan damai, bebas, dan netral. Yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN menegakkan perjanjian ekstradisi dengan meluangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang keempat, perjanjian negara bebas nuklir. Peran di Indonesia mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Yang kelima, pengiriman duta besar dan konsul. Mengirimkan duta besar dan konsul ke berbagai negara. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat kesatuan persatuan antar anggota ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Latar belakang dibentuk APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintah dan kehidupan politik yang berbeda.
Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik di keamanan ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota negara ASEAN dan dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obat terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberi hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi pengguna. Yang pertama, mengganggu kesehatan fisik. Yang kedua, menyebabkan stres berat. Yang ketiga, memicu berbagai tindakan kriminal. Yang keempat, mendapatkan hukuman dari pemerintah. Yang kelima, menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi keluarga. Yang pertama, merusak hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, menurunkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, menyebabkan keluarga dikucilkan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, membuat keluarga menanggung rasa malu. Yang kelima, membebani psikis anggota keluarga. Dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan angka kejahatan. Yang kedua, meningkatkan pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keempat, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. Yang kelima, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi bangsa. Yang pertama, bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Yang kedua, jika menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba. Meningkatkan kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling bertukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Ini peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. 1. Pembentukan Badan Narkotika Nasional atau BNN. 2. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Cara mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman pola hidup sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan yang bebas dari penggunaan narkoba. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang kerjasama ASEAN dan obat-obat terlarang atau narkoba. Ibu harap anak-anak menjauhi obat-obat terlarang dan bisa memahami dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.